kepada Mr. Norihisa selaku moderator beserta para panelis yang terhormat. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak sekali lagi atas perkenalannya. Ini merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk menjadi moderator kedua sesi yang luar biasa ini. Oke, tolong ini tampilkan slide-nya. Topik untuk sesi ini adalah tentang pertumbuhan perkotaan dan lingkungan. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan menetapkan perspektif, tetapkan beberapa sudut pandang untuk sesi ini, dan menuliskan pertanyaan kunci. Foto yang di sebelah kanan ini, seperti yang sudah Anda tahu, ini adalah foto snapshot dari Pluit, yang mungkin sebagian besar Anda sudah tahu. Dalam sesi sebelumnya kita bicara tentang masalah perumahan, tetapi saat yang bersamaan kita mengamati dengan seksama tentang masalah perkotaan. Kita harus memikirkan tentang masalah lingkungan yang mencakup lingkungan dan perubahan iklim, masalah adaptasi dan mitigasi. Seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya, kita harus memikirkan masalah-masalah yang sulit dalam integrasi secara terintegrasi. Namun kota-kota di Indonesia sekarang mengalami pertumbuhan yang pesat, perkotaan yang pesat. Misalnya lihat di foto sebelah kanan di atas, ada di kanan atas ini adalah peta. Ini adalah peta kota Jakarta menurut beberapa penelitian dari tahun 1987 sampai sekarang. Sebagian besar pembangunan perumahan dilaksanakan di daerah pinggiran kota. Dan menurut penelitian saya sendiri di Kota Tangerang, di Bekasi atau izin lokasi yang dikeluarkan untuk 29,2% wilayah Kota Tangerang pada tahun 1990-an setelah kebijakan deregulasi, dan 94,4% dikeluarkan untuk tujuan perumahan. Dan pada sesi pagi, Bapak Omori menyebutkan bahwa di Okayama juga dulu masa lalu di wilayah kota diperluas hingga 210%, sementara pertumbuhan penduduknya pada periode itu dibatasi pada pertumbuhan 130%. Pada saat yang sama tidak hanya proyek pembangunan skala besar di pinggiran kota, tetapi juga pembangunan perumahan di daerah yang tenang seperti ini bisa diamati di daerah pinggiran kota. Ada kekhawatiran besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca ketika kita tidak mengambil tindakan yang efektif untuk pertumbuhan kota. Tapi kita tidak punya, tapi bukan hanya kekhawatiran saja, kita juga pada saat yang sama kita punya proyek yang inovatif, seperti yang disebutkan oleh Bapak Omori tadi, tentang mengenai pengalaman Okayama, dan di Jakarta juga, pada hari Minggu kita bisa menikmati Car Free Day di Jalan Sudirman. Ini adalah snapshot yang saya ambil untuk hari Minggu ini di Car Free Day. Karena pengenalan tadi, setelah pengenalan tentang sistem transportasi umum tadi, semakin banyak meningkatnya proyek pembangunan berorientasi transit yang sedang berlangsung di daerah pusat Jakarta dalam hal ini. Tapi pada intinya, kalau kita ambil tindakan yang efektif, kita bisa mencapai kota yang rendah karbon. Untuk itu, kita bisa mencapai adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Bisakah Anda menuju ke slide berikutnya? Tolong ke slide yang paling akhir. Oleh sebabnya dalam sesi ini, berikutnya. Terima kasih. Oleh karena itu, dalam sesi ini kami menetapkan kedua pertanyaan ini. Untuk membuat kebijakan perkotaan yang efektif, untuk dipromosikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah lingkungan sambil mengatasi kekurangan perumahan secara bersamaan. Kita harus memikirkan tentang dua pertanyaan kunci tersebut. Pertanyaan pertama,
bagaimana kita akan secara komprehensif mengatasi masalah pertumbuhan perkotaan dan langkah lingkungan. Dan yang kedua, untuk mendukung, membackup langkah-langkah pertama, bagaimana pemerintah nasional dan daerah akan berkoordinasi satu sama lain atau mengambil langkah-langkah penanggulangan untuk perubahan iklim aksi kota di kota-kota. Jadi sekarang kami mengundang beberapa panelis di sini, 3 orang pembicara di sini. 3 orang pembicara di sini. Bapak Mori sudah menyampaikan presentasinya di sesi pagi. Jadi pertama-tama saya akan mengundang Bapak Aji untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi ide-ide saya dan beberapa hasil karya saya di kampus saya di ITS, Institut Teknologi 10 November, dan kampus saya berada di Surabaya, di Jawa Timur, bukan di Jakarta. Dan setelah berdiskusi dengan panitia, saya memilih judul ini karena saya lebih banyak bekerja pada pengelolaan bencana dan risiko iklim, dan kita tahu bahwa ada beberapa celah ada beberapa peluang bagi saya untuk memberikan umpan balik yang baik, untuk memberikan umpan balik positif bagi kebijakan perumahan di Indonesia. Baik, selanjutnya. Di slide ini saya ingin untuk menyoroti beberapa masalah utama di kota-kota kita, tapi mayoritas dari mereka tenggelam dari penelitian saya dan penelitian kolega saya. Dan di sebelah kiri kita memiliki jaring laba-laba, dan saya ingin membahasnya. Kami memiliki kesempatan untuk membuat penilaian tentang ketahanan institusional. Kita membandingkan antara gempa bumi dan bencana umum di Surabaya, dan saya menemukan bahwa salah satu kriteria menyebutkan bahwa ada korelasi yang sangat antara perumahan, di antara kebijakan perumahan, rencana perumahan dengan pengurangan risiko bencana. Kemudian di atas kita memiliki masalah seperti seperti Bapak Menteri sampaikan tadi pagi ini, membahas tentang kekurangan 3 juta rumah, tetapi dengan cara pada saat yang sama kita menjadikan perumahan, terutama untuk perumahan subsidi yang dapat membuat penghuninya berpergian lebih dari 7 mil. Tentu saja ini menghabiskan lebih dari 60 menit di jalan. Kemudian sebaliknya, kami memiliki 60% kekosongan di apartemen di Surabaya. Kami memiliki hunian yang rendah keterisiannya, tapi pada saat yang sama kita kekurangan pasokan perumahan. Ada juga fakta yang menarik, yaitu di Surabaya ada 10.000 orang yang pendaftar yang menunggu rumah yang terjangkau tadi, perumahan yang terjangkau di yang Rusunawa tadi ya, perumahan pemerintah, apartemen pemerintah. Dan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ada hubungan dekat antara jika membuka area yang terbuka menjadi area terbuka, area yang belum menjadi dibangun akan meningkatkan suhu permukaan tanah dan LSTD atau suhu permukaan tanah, menjadikan pemanasan perkotaan. Kita memiliki fenomena pada tahun 2012. Kita mengikuti legalisasi bangunan tentang bangunan pencakar langit mulai dari tahun 2012 hingga 2019. Tentu saja setelah 2019 kita sangat rendah dalam segala hal karena COVID dan seterusnya. Dan ada studi yang menarik lainnya yang kita miliki. Kita menemukan bahwa jika gempa terjadi di Surabaya, ada 60% lebih dari 60% kemungkinan perumahan semi permanen akan runtuh. Ini adalah tantangan yang besar bagi kita, dan mayoritas rumah di Indonesia, kota-kota Indonesia termasuk di Surabaya, ada rumah semi permanen. Ada lebih banyak perumahan individu, dan di bawah ini kami mengalami peningkatan suhu pengamatan dari waktu ke waktu di bagian timur Surabaya,
Dan juga saya percaya bahwa ini juga terjadi di banyak kota di Indonesia. Nah, hal semacam ini yang kami hadapi saat ini untuk Indonesia, itulah mengapa ini merupakan suatu kesenangan bagi saya. Saya merasa terhormat untuk bisa berbagi beberapa ide di sini, melalui slide-slide presentasi saya. Pertama adalah kita tahu kita harus memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita harus menyadari ada beberapa masalah yang seperti disampaikan dalam slide sebelumnya. Kita sudah ada meneliti tentang proyek rusun tadi di Kota Tangerang, dan mereka menggunakan model kolaborasi multi pemangku kepentingan yang mereka tidak membuat yang baru, tidak membuat semacam pembukaan lahan, tapi mereka menggunakan lahan dari developer, dari pengembang. Bagaimana pengembang bisa menyediakan lahan untuk pemerintah, dan pemerintah bisa membangun perumahan umum di situ. Dan kemudian ada interaksi, kombinasi antara perumahan rumah tapak dan perumahan umum. Dan ide kedua ada karena ada banyak slide berikutnya, karena ada beberapa kekosongan di kekosongan apartemen tadi, kita harus melakukan optimasi. Jadi kita tidak hanya membangun perumahan baru, tapi juga mengoptimalkan pasokan saat ini. Dan kemudian kita harus berbicara dengan para pemilik rumah tadi, kita harus berbicara dengan keluarga potensial yang membutuhkan perumahan seperti ini. Jadi pendekatan seperti ini menurut saya memberi kita tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menghindari beberapa masalah di lapangan. Kemudian slide berikutnya adalah tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan kebijakan perumahan kita dengan mitigasi resiko yang telah kita lakukan penelitian tentang inovasi bangunan biaya berbiaya rendah dengan menggunakan bambu, dan ini sangat cocok menurut saya untuk rumah-rumah di Indonesia, karena mayoritas rumah Indonesia tidak dibangun untuk ketahanan gempa, dan sudah ada. Kita tidak bisa merobohkannya dan kemudian buat bangunan yang baru. Itu akan menjadi backlog yang lebih besar. Jadi kita bisa memodifikasi perumahan yang sudah ada, rumah-rumah yang sudah ada, dengan menggunakan bangunan yang menggunakan renovasi dengan bambu. Kamu tahu bambu itu di Indonesia gratis, bukan di mana-mana di Indonesia. Maksudku tidak benar-benar gratis sih, tapi bisa didapatkan di mana saja di Indonesia. Di bawah ini kami memiliki sebuah praktik di Surabaya untuk memiliki kebijakan dalam pemanenan air hujan, karena di Surabaya ada suatu studi tentang sistem banjir. 2 jam pertama dan ketika turun hujan merupakan waktu kritis untuk Surabaya. Jadi kita harus menampung sebanyak mungkin curah hujan selama 2 sampai 3 jam tersebut. Salah satu kebijakan mengatakan, untuk semua bangunan-bangunan tinggi harus memiliki harus mempanen curah hujan tadi. Tetapi masalahnya, kita tahu bahwa tidak banyak bangunan besar di kota-kota di Indonesia. Jadi kita harus menambahkan lebih banyak kebijakan perumahan ke jalur persil kecil. Jadi kita harus bekerja bersama tentunya seperti di perumahan kecil kita hanya punya 100 meter persegi atau mungkin kurang dari itu, jadi tidak mungkin untuk untuk melakukan permainan air hujan di tanah parsial itu. Jadi oleh karena itu tingkat unit lingkungan masyarakat kita harus bekerja bersama untuk menyediakan penampungan air hujan. Ini bisa di bawah jalan atau di bawah taman, di unit lingkungan. Jadi kebijakan seperti ini harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kita bisa menyediakan perumahan, tapi kita juga bisa mengelola risikonya, dan kita juga punya studi tentang perencanaan kota dalam skala yang lebih besar, bagaimana perencanaan kota bisa meminimalkan banjir itu sendiri. Ya, kita bisa memeriksa sebenarnya rencana kita pada tahun 2000 dan 20 tahun ke depan seperti apa risiko yang akan terjadi untuk kasus Surabaya atau untuk kota-kota lain menggunakan analisis SWOT yang sudah kita lakukan. Rencana selanjutnya
Kita tahu bahwa Indonesia adalah pusat perbelanjaan dari bencana. Kita mendengar banyak hal tentang Indonesia berkali-kali tentang istilah ini. Indonesia adalah pusat perbelanjaan bencana. Itu maksudnya adalah bencana itu akan terjadi. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus bersiaga. Salah satu persiapannya adalah kita harus menyediakan infrastruktur untuk darurat. Kita tidak bisa itu saja meminta perintah untuk menyediakan infrastruktur tersebut untuk daerah pemukiman kita. Jadi kita harus bekerja bersama. Kita punya konsep pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, lalu dari sektor swasta dan seterusnya untuk menyediakan infrastruktur darurat dalam kondisi situasi normal. Infrastruktur darurat itu seperti apa yang ada banyak. Kita punya berbagai macam kajian studi tentang itu. Beberapa di antaranya sudah saya cantumkan di slide ini, dan kita bisa menetapkan siapa yang akan menyediakan infrastruktur darurat tersebut. Kita bisa berkolaborasi dalam katakanlah dalam aplikasi. Kami punya aplikasi untuk mengkoordinasikan infrastruktur darurat ini. Kita sebutnya sigap. Sigap itu dalam bahasa Inggris kita bisa bilang dalam bahasa Inggris kita bisa memberikan respon yang cepat. Semacam orang Indonesia sangat familiar dengan yang namanya Gojek. Kalau misalnya GoFood, kita bisa pesan makanan dengan Gojek, pakai aplikasi itu, terus nanti makanan tersebut akan diantar ke rumah kita. Itu juga hal yang sama ya, aplikasi ini. Jadi kita berusaha mengadopsi sistem Gojek yang tadi, aplikasi ini. Mudah-mudahan beberapa pemerintahan daerah berusaha mengadopsi aplikasi tersebut. Oke, berikutnya. Dan tentu kita sedang menghadapi panasnya kota dari waktu ke waktu Surabaya itu lebih panas daripada Jakarta. Jadi ini adalah masalah yang mendesak. Ini ada sebenarnya masalah yang mendesak. Jadi bagaimana mendinginkan Surabaya? Kami punya proposal, dan ini kembali ke tahun 2016 ketika ada UN Habitat di Surabaya, tapi masih relevan. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara ruang terbuka hijau dan area biru untuk menyerap panas, karena salah satu penelitian kami mengatakan bahwa ini adalah kombinasi lahan yang paling optimal, kombinasi penggunaan lahan. Membangun ruang terbuka biru dan hijau, terutama jika Anda memiliki aliran air di area biru. Dan tentu saja kita harus membuat kota kita memiliki mobilitas rendah emisi, dan ini adalah salah satu masalah terbesar. Kita tahu bahwa Surabaya, mungkin Bu Risma sudah disebutkan di beberapa acara, kita dalam hal aspek sosial, pembangunan penghijauan di Surabaya, tapi dalam hal transportasi umum kita masih sangat ketinggalan, jauh tertinggal. Itu salah satu masalah besar dan masih kami berusaha mengatasinya. Dan selanjutnya, semoga saja waktunya cukup. Berikutnya, dan yang terakhir ini adalah ide-ide kita membangun infrastruktur, kita membangun hal-hal fisik, tapi jangan lupa kita harus membangun komunitas itu sendiri. Cobalah untuk memiliki kebijakan yang merangsang atau meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hazard tadi ya, tentang bencana tadi. Kami memiliki studi tentang penilaian komunitas. Murid saya melakukan penelitian bersama di tahun 2017 dan mereka masih mengerjakannya. Dalam hal generasi baru, milenial, Gen Z, dan seterusnya, kami memiliki VR atau realitas virtual untuk berdiskusi, untuk mengedukasi bagaimana membuat sistem evakuasi, dan tentu saja web-based e-learning untuk merencanakan evakuasi di tingkat rumah tangga. Jadi meningkatkan kewaspadaan dalam hal tempat tinggal menjadi salah satu hal penting untuk membuat kota kita lebih tangguh. Dan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki pembangunan kapasitas yang inklusif. Kita tahu bahwa orang-orang dengan disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi daripada yang lain. Yaitu itulah mengapa kami melakukan studi dalam pengembangan kapasitas inklusif dan bagaimana mereka dapat belajar dan mendidik menggunakan peta. Ini semacam peta yang
evakuasi raba berbicara, yaitu ini alat ini bisa digosok, diraba, kemudian bisa berbicara sendiri. Ini untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana masyarakat dapat mengungsi ketika situasi emergensi, situasi darurat. Berikutnya ini adalah semacam ada slide yang berikutnya, itu semacam rangkuman tentang implikasi kebijakan, tapi semuanya adalah meringkas beberapa slide sebelumnya tentang implikasi kebijakan. Yang ini adalah tentang referensi, Anda bisa detailnya di beberapa pengalaman saya, di makalah beberapa rekan saya untuk memahami lebih lanjut tentang proposal ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas presentasi yang sangat informatif. Surabaya, seperti yang Anda ketahui, adalah benar-benar kota yang paling ramah terhadap lingkungan di Indonesia, khususnya setelah kebijakan hijau diperkenalkan di akhir tahun 1990-an, sejauh yang saya ingat. Benar, dan intinya bukan hanya itu. Seperti yang Anda sebutkan, tidak hanya tingkat kebijakan, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diwajibkan menuju kota-kota yang lebih hijau, termasuk yang masalah mitigasi perubahan iklim yang seperti yang Anda sebutkan hari ini, dan sifat adaptasi juga. Terima kasih banyak sekali lagi untuk presentasinya yang luar biasa. Saya ingin mengundang Bapak Matsumoto dari OECD untuk memberi perspektif global. Silahkan Pak Matsumoto. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali lagi karena telah memberikan kesempatan ini untuk mempresentasikan proyek kami, hasil kerja kami. Seperti yang telah dibahas sepanjang hari ini, Indonesia telah menghadapi tantangan perumahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sementara juga menghadapi tantangan lingkungan karena kurangnya layanan perkotaan yang penting, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati di kota-kota. Jadi, kontribusi saya pada diskusi panel hari ini adalah untuk membahas bagaimana Indonesia dapat membuat kebijakan perkotaan lebih efektif untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif atau secara bersamaan mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan berdasarkan penelitian dan keahlian kami, ada 3 tindakan kunci yang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan bagi Indonesia. Pertama, mendorong pertumbuhan kota melalui perencanaan perkotaan. Yang kedua, membuka potensi aksi iklim lokal, dan yang ketiga, mempromosikan lingkungan yang positif. Jadi mari kita lihat masing-masing. Pentingnya tumbuh tentang pertumbuhan kota. Kota tumbuh itu berarti pertumbuhan kota itu bisa berbenturan dengan hasil lingkungan ketika tidak direncanakan dengan baik. Jadi misalnya perluasan kota keluar atau pertumbuhan keluar membuat sulit untuk menyediakan infrastruktur kota yang mengarah pada pola konsumsi energi yang tinggi, dan kemudian menciptakan tekanan pada pemanfaatan lahan yang harusnya digunakan untuk bencana, dan juga keanekaragaman hayati kawasan alam yang kaya. Jadi hari ini Wakil Menteri Pak Hamzah tadi menekankan pentingnya memilih lokasi yang tepat untuk pembangunan perumahan, yang menurut saya merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan bagi Indonesia. Sebaliknya, kebijakan perkotaan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan, sehingga sesuai dengan presentasi dari Pak Aziz tadi, sambil menyediakan lebih banyak perumahan di kota-kota, pendekatan seperti itu dapat menghubungkan semua orang dengan pemilihan transportasi rendah karbon, karena orang-orang tinggal lebih dekat bersama dan mengurangi kebutuhan energi untuk memanaskan dan mendinginkan, membantu menghindari perluasan pembangunan ke lahan yang dikhususkan untuk bencana, dan kemudian menciptakan lebih banyak ruang untuk hijau di kota-kota.
Sebagai alat untuk melakukan hal tersebut, kontrol ketat pada pertumbuhan seperti batasan pertumbuhan perkotaan cenderung memiliki efek negatif pada pasokan perumahan dan keterjangkauan menurut berbagai studi. Sebaliknya, Indonesia dapat mendorong berbagai inisiatif yang terinspirasi oleh berbagai contoh yang disajikan di sini di seluruh negara-negara di OECD, misalnya di Vancouver, Kanada, sedang mencoba meningkatkan kepadatan dengan mengizinkan tambahan rumah-rumah kecil sebagai pengganti garasi di daerah kawasan pemukiman misalnya. Banyak negara Uni Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, menggunakan menggunakan kombinasi zonasi sebagai standar yang memungkinkan mendukung toko-toko dan bisnis regulasi di kawasan pemukiman di Selandia Baru, memandu kebijakan perkotaan nasional kota-kota untuk meningkatkan batas ketinggian bangunan di pusat-pusat perkotaan dan sepanjang koridor rapid transit untuk mempercepat transit untuk di Inggris. Pengembang berkontribusi untuk membayar kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, taman, dan perumahan bersubsidi. Ini adalah praktik umum. Sehingga contoh-contoh internasional dapat membantu Indonesia untuk mengidentifikasi cara yang paling efektif yang mencerminkan konteks lokal mereka sendiri. Kunci kedua dari presentasi saya adalah pertimbangan utama adalah bagaimana membuka potensi aksi iklim lokal melalui multi tata kelola. Saya ingin menunjukkan 3 isu. Pertama, koordinasi horizontal dan vertikal di wilayah koordinasi horizontal di wilayah metropolitan sehingga kota dapat bekerja sama atau menghasilkan rencana terpadu dan menyediakan infrastruktur pada skala metropolitan seperti koridor angkutan umum, koridor untuk transit yang sangat penting dalam hal tata kelola iklim, tindak aksi iklim, tindakan iklim. Kedua, peran pemerintah nasional untuk mendukung tindakan lokal khususnya dengan menyediakan kelembagaan, sistem hukum dan sistem keuangan dan juga dengan berkontribusi secara langsung terhadap proyek tersebut. Ketiga, koordinasi lintas kementerian sangat penting untuk menyampaikan sinyal yang koheren dan selaras kepada pemerintah daerah mengenai pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Sehingga kerangka kebijakan OECD yang kami kembangkan pada 2023 untuk mendukung kolaborasi di antara semua tingkatan pemerintahan dapat membantu Indonesia mempercepat aksi iklim lokal ini. Saya ingin berbagi 2 praktik koordinasi multi pemerintahan tertentu yang mungkin menarik bagi Indonesia. Pertama, penggunaan program percontohan. Di Jepang, pemerintah nasional pemerintah pusat mempromosikan aksi dekarbonisasi yang disesuaikan secara lokal melalui dukungan finansial dan teknis. Sampai saat ini, 82 area yang disebut area pembacaan dekarbonisasi ditetapkan. Kedua, penggunaan tenaga kerja dan sertifikat tingkat distrik karbon rendah. Ini adalah contoh dari Prancis, disebutnya program Eco Quartier. Pemerintah pusat mengidentifikasi dan promosikan tindakan lokal, kemudian menyediakan platform koordinasi dan berbagi pengetahuan untuk mendukung kota-kota dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga lebih dari 500 distrik eco telah dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir. Akhirnya saya ingin mengusulkan kota yang positif terhadap alam yang merupakan pendekatan kebijakan holistik untuk memasukkan solusi berbasis alam ke dalam desain dan perencanaan perkotaan. Pendekatan semacam ini sangat berguna untuk mengatasi mitigasi dan adaptasi iklim secara bersamaan di kota-kota sambil memberikan manfaat lain di seluruh domain lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pendekatan komprehensif terhadap alam perkotaan dapat memandu kota-kota di Indonesia
yang melampaui net zero, tidak hanya iklim, tetapi juga keanekaragaman hayati, tetapi juga semua masalah lingkungan dan masalah sosial ekonomi, dengan meminimalkan trade-off di seluruh bidang kebijakan yang berbeda ini. Oleh karena itu, OECD berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk memajukan 3 opsi kebijakan urban. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Matsumoto. Terima kasih banyak Pak Matsumoto atas presentasinya informatif. Kami pengalaman yang sangat kaya dari berbagai negara di seluruh dunia, khususnya 3 prinsip yang Anda kemukakan di awal, presentasi tentang pertumbuhan kota dan peningkatan skala aksi iklim lokal dan solusi berbasis alam dengan disinkronisasi dengan berbagai pengalaman di Surabaya, seperti yang Pak Aji sebutkan tadi di slide-nya dan presentasi sebelumnya. Sekarang kita ingin mengundang Bapak Omori tentang pengalaman kota Okayama. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kota Okayama mengatasi tantangan pertumbuhan perkotaan dan masalah lingkungan. Ini adalah pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan. Dan pertanyaan kedua, mengingat pertumbuhan perkotaan yang cepat yang dialami kota Okayama di masa lalu, saran seperti apa yang bisa diberikan, yang disampaikan kepada kota-kota di Indonesia yang sedang mengalami saat ini? Bisakah Anda menjawab kedua pertanyaan tersebut di dalam presentasi Anda? Terima kasih. Saya Masuk Omori, saya adalah wali kota Okayama. Kota Okayama. Mulai sekarang saya akan berpidato dalam bahasa Jepang. Tadi pagi tentang masalah populasi, tentang pertumbuhan kota dan tentang tantangannya. Bukan masalah populasi saja. Jadi masalah perkotaan itu bukan hanya masalah populasi saja. Misalnya ada masalah ekonomi juga. Tentang masalah ekonomi ini, temanya tentang investasi swasta, investasi fasilitas, investasi perumahan dalam 10 tahun ini 14,5% peningkatan. Di Jepang, di kota-kota besar, ada 20 kota besar di Jepang. Yang paling besar peningkatannya adalah itu ada peningkatan yang besar di 20 kota besar di Jepang. Dan jumlah perusahaan 4,2% meningkat. Dan pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut 9,6% meningkat. Ini merupakan merepresentasi 20 perkotaan tadi. Ini menjadi ranking kedua. Jadi pertumbuhan perkotaan itu, dari sisi pertumbuhan perkotaan itu, saya rasa itu bertumbuh. Jadi kalau tentang masalah lingkungan itu sangatlah kritis. Masalah lingkungan ini sulit sekali mencari solusinya, tapi ada hal yang penting, ada 2 hal poin penting, yaitu pertama, pemerintah Jepang dan pemerintah daerah kebijakannya. Yang berikutnya adalah berusaha melindungi bersama-sama, yaitu butuhnya persetujuan dari masyarakat lokal, terutama yang kedua ini di Okayama. Itu yang disebutkan oleh Bapak Profesor Shima tadi. Waktu itu sudah datang ke Okayama, di Universitas Okayama sebagai pusat. Di Okayama itu ada 8 universitas. Universitas tersebut itu memproposalkan, menyarankan tentang SDGs dan dunia ekonomi juga, berusaha mempromosikan SDGs juga dan melaksanakan langkah-langkah. Ayo mari kita melakukan langkah bersama-sama seperti kesadaran seperti itu menyebar di antara kami semua. Mungkin contoh di Okayama mungkin agak berbeda dengan contoh di Indonesia, tapi tahun lalu
sampah plastik yang keluar dari rumah tangga, kami berusaha untuk memilah sampah plastik yang keluar dari rumah tangga. Plastik itu jadi kami recycle, kami daur ulang. Dengan begitu kami mengurangi jumlah sampah. Hampir sesuai dengan perkiraan kami untuk angka penurunannya tersebut. Ini benar-benar karena kesadaran masyarakat yang tinggi. Saya berpikir seperti itu. Tapi masalah jumlah sampah itu terus bertambah. Jadi kita harus bersama-sama berusaha mengurangi jumlah sampah tersebut. Seperti yang sudah disebutkan oleh Profesor Shima tadi, di Indonesia pemerintah lokal terhadap pemerintah lokal ada nasihat saran yang bisa saya berikan kepada pemerintah lokal Indonesia. Tadi di presentasi saya di sesi pagi, Okayama itu kita kota kami kota bangunan semakin padat, bangunan gedung pun meluas, terutama di pusat kota kepadatannya berkurang, dan kami berusaha mengubah hal tersebut. Tentu saja kebijakan tersebut tahun 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mungkin Indonesia juga akan mengalami kondisi yang seperti itu. Mohon dipahami tentang hal itu. Anda harus tahu tentang hal itu. Misalnya pengembang bisnis modelnya, jadi pemerintah daerah bergerak. Jadi pergerakan developer itu akan bergantung kepada bergerak berdasarkan kebijakan pemerintah. Jadi untuk mengubah bisnis model tersebut itu sangat sulit, terutama pemilu. Bagi kami wali kota itu merupakan hal yang penting, faktor yang sangat penting. Jadi kebijakan tentang perkuan itu, kalau misalnya kita berusaha mengubah itu, akan banyak suara berlawanan. Jadi nanti jika kita mau mengubah mekanisme masa depan 20 tahun ke depan, 30 ke depan, itu sangat sulit mengubah kebijakan tersebut sebagai wali kota. Tetapi kalau kita tidak memikirkan hal tersebut, nanti kita akan repot ke depannya. Jadi benar-benar mungkin akan muncul bencana. Seperti yang tadi kan ada kata bahwa Indonesia itu ada pusat belanja. Jadi bencana itu akan muncul. Saya berpikir seperti itu. Itu sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Omori atas sarannya, komentar dan sarannya, terutama poin pentingnya tentang mensinkronisasi dengan presentasi lainnya adalah bahwa adanya kesepakatan antara warga dengan akademisi dan asosiasi ekonomi dan pemerintah penting untuk mencapai SDGs tadi. Selain itu, menyusunan model bisnis untuk sektor ekonomi juga penting. Ini adalah pesan kunci yang sangat penting, khususnya untuk pertanyaan nomor 2 yang telah kami ajukan pada saat ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Aji tentang pertanyaan kedua dari pengalaman Surabaya. Jadi berbicara tentang mengingat pengalaman Surabaya, bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi satu sama lain untuk masalah perubahan iklim, dan tidak hanya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah, tetapi juga berbagai sektor, pemerintah, swasta, dan warga. Apakah Anda punya gambaran atau pengalaman atau ide yang bisa Anda sampaikan hari ini? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Meskipun saya bukan dari pemerintahan, Surabaya. Saya seorang akademisi di Surabaya, tinggal di Surabaya. Jadi saya adalah warga Surabaya. Saya juga merasa beberapa pendekatan
pengembangan oleh pemerintah daerah. Ini lebih dari perspektif saya sebagai penduduk lokal dan sebagai akademisi. Sebenarnya di dalam hal perubahan iklim, kami memiliki beberapa tindakan aktif dari pemerintah daerah. Dan saya merasa ini adalah salah satu kisah sukses di bawah pemerintahan Ibu Risma yang dapat mengelola penghijauan Surabaya yang seperti yang telah disebutkan tadi. Dan ini tidak hanya menanam beberapa ruang di kota, tetapi juga bagaimana membuat mekanisme yang baik. Ya, saya biasanya menghabiskan waktu di akhir pekan untuk melakukan jogging di taman. Tetapi di samping taman itu ada semacam kami menyebutnya kebun bibit karena mereka menanam bibit, gitu, menanam tanaman. Jadi ini tidak hanya membeli tanaman karena taman itu mahal sekali. Kalau kita mau beli pohon yang besar, tapi Surabaya bisa manage-nya untuk menyediakan pohon besar tanpa biaya yang sangat hemat biaya. Saya bisa sebut, dan tentu saja dengan mengundang berbagai pihak swasta untuk bergabung. Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan kepala kami sebutnya itu taman publik, badan taman publik, yang dia menyebutkan bahwa 80% dari biaya adalah tentang pemeliharaan. Dan ini ada sesuatu yang kita lupakan. Banyak kota yang lupa tentang hal ini karena mereka hanya mempertimbangkan tentang bagaimana kita bisa membangun taman baru setiap saat dalam hal membuat taman baru, tetapi dalam hal pemeliharaan saya pikir ini adalah sesuatu yang kita lupakan. Dan sebagian besar dari biaya itu adalah biaya pemeliharaan. Dan kemudian ada pendekatan oleh pemerintahan Surabaya ketika kita berdiskusi, ada semacam pembagian kerja antara sektor swasta dan antara outsourcing pegawai outsourcing di Surabaya. Misalnya baik Anda jalan ini adalah salah satu tanggung jawab Anda. Yang bertanggung jawab itu bisa dari pegawai PNS atau ASN, bisa juga dari sektor swasta. Jadi mereka membuat kombinasi seperti ini. Jadi berarti baik kita sudah membuat yang baru, dan kemudian siapa yang akan memeliharanya, yang bertanggung jawab untuk memeliharanya. Dan ini adalah salah satu kunci sukses yang saya rasa Surabaya sukses untuk menyampaikan, untuk melakukan penghijauan daerah. Dan kemudian kami juga memiliki kebijakan di Surabaya, karena saya salah satu ahli perencanaan di Surabaya pada tahun 2013, kami mengusulkan bahwa baik Surabaya sangat padat, daerahnya sangat padat, terutama di pusat kota dan di kota tua, dan bagaimana kita bisa menyediakan ruang terbuka hijau di kota tua seperti ini, karena intensitas pembangunannya katakanlah bruto 0%, tidak ada ruang dalam alokasi paralel L. Jadi kami punya kebijakan yang baik dalam hal dalam kasus kota tua ini, 100% dari bangunan area dalam paralel L. Jadi kami mempromosikan bangunan hijau, dan kami mempromosikan pengembang untuk membeli di samping garis parcel untuk ruang terbuka. Dan kemudian kami ada semacam argumen besar pada saat itu, saya sebagai akademisi dan dari pemerintah, karena di mana kita bisa menempatkan ruang terbuka. Tentu saja kita bisa mendorong dengan cara yang optimal. Jadi kami punya semacam kesepakatan, dan itu menjadi kebijakan di daerah, bahwa Anda harus menyediakannya di tingkat zona, karena dalam cara rinci kami ada subzona dan kemudian tingkat zona, dan kemudian unit pengembangan, area unit pengembangan. Jadi kami harus memiliki, jika Anda bisa menyediakan ruang terbuka hijau di dalam tanah parcel Anda bisa menyediakan misalnya, tapi ini harus berada di tingkat subzona. Jika Anda tidak dapat melakukan, harus berada di tingkat zona. Nah, itu adalah izin maksimum yang diizinkan.
jenis diskusi seperti ini saya rasa sangatlah efektif untuk mengoptimalkan kebijakan lokal dalam mencapai lebih dari sekedar pendapatan, karena banyak pemerintah daerah yang hanya selalu berpikir bahwa pendapatan yang duluan gitu, yang utama, sebelum membuat ini adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk lingkungan atau emisi yang dibutuhkan untuk mendinginkan adalah tersebut. Tapi kita harus membuat kombinasi antara perspektif ekonomi dan lingkungan. Jadi menurut saya itu dah perspektif saya. Terima kasih banyak. Kita banyak mendapatkan informasi baru tentang pengalaman lokal. Dan sekarang ada 2 masalah baru yang muncul dalam pemahaman saya dari Pak Aji. Pertama adalah biaya untuk memelihara kota yang lebih hijau, dan yang kedua adalah ruang hijau baru yang dibuat di kota tua. Saya ingin bertanya Bapak Matsumoto, apakah ada pengalaman global atau contoh praktis yang terkait dengan biaya pemeliharaan kota hijau atau tentang ruang terbuka baru di kota tua? Apakah Anda punya saran atau sesuatu yang seperti itu? Saya pikir ada kemitraan antara publik dan swasta, ada pemerintah dan swasta dengan berbagai cara untuk menjaga ruang perkotaan. Jadi salah satu cara yang saya tahu, misalnya BID, yaitu distrik peningkatan bisnis, ini diterapkan di pusat-pusat perkotaan, dan lebih tepatnya pusat-pusat kota yang padat, di mana pemilik properti atau pemilik bisnis yang menggunakan area ini untuk menyewakan atau memiliki properti mereka, karena mereka memiliki properti karena mereka punya minat untuk mereka ingin menjaga nilai properti tersebut di sana, sehingga mereka mengumpulkan sedikit biaya dan mengatur semacam asosiasi di area khusus tersebut untuk menjaga area tersebut. Tidak selalu mengenai alami atau area ruang hijau, tapi juga bisa trotoar atau kegiatan bersih-bersih atau mungkin kadang-kadang tentang keselamatan kota, keamanan kota. Mereka menggunakan asosiasi ini dengan anggaran kecil untuk menjaga area ini tetap aman dan bersih. Dan banyak dalam kasus ini terkadang pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada asosiasi lokal ini. Jadi ini salah satu cara untuk melakukannya, dan ada banyak contoh di Eropa, Amerika, dan Kanada. Saya rasa di Jepang ada berbagai cara, metodologinya mirip, tapi berbagai cara untuk melakukannya. Dan di daerah pinggiran kota atau perumahan, karena properti tidak mudah untuk mengumpulkan uang dari masing-masing pemilik properti, tetapi sebenarnya orang-orang lebih banyak bekerja sama satu sama lain, dan sebagai komunitas kegiatan yang Anda tahu, mereka memelihara area ini dan taman kecil dan sebagainya. Itu juga saya hanya tidak punya contoh khusus dari tempat mana, tapi Anda tahu ini juga tergantung pada kekuatan komunitas lokal untuk mempertahankan. Saya pikir itu juga penting ya. Satu contoh yang saya tahu berasal dari Swedia, yang saya punya beberapa yang saya tahu, sebenarnya pemerintah daerah menghadapi beberapa masalah untuk memelihara jalan-jalan, mengalami kesulitan untuk memelihara jalan-jalan lokal di daerah pemukiman, sehingga mereka membuat perjanjian dengan masyarakat setempat, sehingga mereka membayar sejumlah kecil anggaran kepada organisasi masyarakat dan meninggalkan peliharaan jalan kecil dan area tersebut kepada masyarakat setempat, sehingga pada dasarnya pemerintah akan memberikan sedikit anggaran karena
karena mereka tidak perlu lagi melihara tersebut karena mereka sudah menyerahkan peliharaan tersebut kepada komunitas, dan komunitas juga mendapatkan keuntungan karena mereka menerima sedikit uang untuk melihara ini, dan ini adalah milik mereka sendiri dan jadi mereka sangat berkepentingan untuk membuatnya lebih bagus di area ini. Jadi ada beberapa contoh seperti ini. Jadi ini bukan tentang sekedar hijau, tapi bisa tentang menjaga ruang publik lokal. Bapak Matsumoto sudah menyebutkan tentang kota yang lebih hijau, khususnya di daerah kawasan perumahan. Apakah ada praktek yang baik di kota Surabaya untuk membuat pinggiran kota untuk menjadi lebih hijau, Pak Aji? Saya pikir kita masih mengalami pembangunan perumahan di daerah perkotaan yang di daerah pinggiran. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak memiliki masalah sama sekali, karena di dalam satu saat kita punya semacam kesempatan untuk mengevaluasi rencana detail kita mengenai Surabaya. Rencana detailnya bertahan untuk 20 tahun ke depan, dan dalam hal urbanisasi, pengembangan kawasan pemukiman baru, kami sangat yakin itu terjadi meningkat dari waktu ke waktu, dan itu menyebabkan peningkatan limpasan. Dan Anda tahu bahwa limpasan adalah penyebab banjir. Jadi itu berarti jika kita tidak mengelola daerah pemukiman, pengembangan kawasan pemukiman, ini akan berdampak pada peningkatan banjir di Surabaya. Dan dalam rencana tersebut disebutkan bahwa pengembangan infrastruktur juga. Jadi kami membuat semacam simulasi, jika mereka berhasil dalam melaksanakan semua proyek infrastruktur, maka risiko banjir lebih rendah dalam 20 tahun ke depan. Tapi Anda tahu bahwa pelaksanaan program infrastruktur itu ada suatu pekerjaan yang besar. Jadi sekali lagi ini adalah cara yang agak rumit untuk memahami tentang pembangunan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Surabaya dapat menghentikan pembangunan perumahan tapak atau konversi dari daerah yang belum dibangun menjadi daerah yang dibangun. Tapi kita harus mengelola. Kami memiliki perubahan kebijakan pada tahun 2018. Pada saat itu kami memiliki koridor untuk gedung-gedung tinggi, sehingga kami memiliki area khusus untuk gedung pencakar langit, dan mudah-mudahan gedung pencakar langit tersebut akan berkurang, akan mengurangi proposal untuk pembangunan rumah tapak. Tetapi dalam kenyataannya kita bisa masih melihat adanya pertumbuhan perubahan pengalihan lahan, konversi lahan. Jadi ini menjadi tantangan besar bagi Surabaya, dan saya percaya ini juga terjadi di banyak kota, tidak hanya di Surabaya. Terima kasih banyak untuk Pak Aji. Sekarang kita sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang bermacam masalah yang beragam terkait dengan kota hijau, tidak hanya di pusat kota tapi juga di pinggiran kota juga. Dan sebenarnya ini yang sudah disebutkan Pak Amir tadi kemarin malam, ke arah itu untuk mencapai kota yang lebih hijau. Peran perencanaan kota itu sangat penting. Dalam konteks Indonesia, mungkin peran perencanaan tata ruang itu penting. Dalam hal ini, sejauh yang saya ingat, dalam peraturan Indonesia, 30% dari wilayah kota harus dilestarikan untuk area hijau. Dan itu ketika kita membandingkan sistem perencanaan kota dari berbagai negara, ini sangat benchmark, sangat inovatif dari sudut pandang regulasi. Juga saya percaya bahwa pengalaman Indonesia akan berkontribusi memberikan kontribusi terhadap praktik kota hijau sebagai contoh sukses, best practice kota-kota di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang mengalami urbanisasi dengan cepat. Saya juga berharap informasi tersebut, informasi pendapat yang kita bicarakan dalam sesi ini akan berkontribusi pada kota hijau, khususnya
kota-kota yang mengalami urbanisasi. Untuk mengakhiri sesi ini, semua para hadirin, mari kita lihat pesan yang paling penting dari sesi ini. Mari kita melihat foto, ada 2 foto di bagian kiri. Foto yang kiri atas adalah kawasan pemukiman suburban di daerah Jakarta. Yang bawah itu kawasan suburban di Tokyo. Pembangunan perumahan yang sedang berlangsung di sekitar pesawahan itu dipresentasikan pada sesi pagi ini. So, di Tokyo juga kita memiliki pengembangan perumahan di daerah yang seperti ini. Jadi dengan saling berbagi pengalaman di antara berbagai negara, tentu saja termasuk Indonesia dan Jepang dan berbagai negara, harus menjadi bagian yang penting menuju langkah berikutnya. Dalam hal ini tidak terbatas pada kota-kota hijau, tapi juga zero rumah emisi nol yang kita bahas di sesi sebelumnya, emisi rumah kaca nol sesi sebelumnya, dan yang akan kita bicarakan di sesi berikutnya juga. Karena waktunya terbatas, jadi mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada para panelis kita dalam sesi ini. Ini sudah saatnya untuk menutup sesi ini. Saya akan mengakhiri sesi ini. Terima kasih banyak atas berpartisipasi.